Hanya dengan bermodalkan Canva, lalu dengan topik bendera negara, kemudian itu bisa dijadikan sebagai konten di YouTube dan bisa memberikan kita penghasilan. Semuanya akan dibahas di video kali ini. Oke, bertemu kembali dengan Jono Channel. Semoga kamu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu di sana. Di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai cara menghasilkan uang dari internet yang berkaitan dengan ide konten YouTube. Cara membuatnya bisa dikatakan cukup mudah, yaitu mengenai bendera negara. Kira-kira apakah konten seperti ini bisa dimonet? Lalu kira-kira berapakah penghasilannya? Apakah benar bisa mencapai 10 juta per bulan? Semuanya kita akan bahas di video kali ini. Channel yang menjadi referensi kali ini adalah Zona 10. Kira-kira tampilannya adalah seperti ini. Pada saat ini telah mempunyai 73.000 subscriber dari total 484 video. Kemudian kita akan lihat di bagian about-nya ini. Channel ini berasal dari Indonesia yang telah dibuat pada tanggal 19 November tahun 2022. Pada saat ini telah mempunyai 18,1 juta views. Oke, mantap sekali ya. Konten ini mengusung video short. Dan untuk membuat konten seperti ini, kita bisa menggunakan aplikasi CapCut ataupun Canva. Lalu kita akan melihat kira-kira bagaimana peluangnya pada saat kita mencoba membuat konten seperti ini. Lalu kira-kira kendalanya apa saja yang akan kita hadapi apabila kita coba membuat konten seperti ini. Lalu pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu kamu ketahui juga pada saat mulai nyemplung dalam membuat konten seperti ini. Memang buat kita itu mencoba hal-hal yang baru adalah sesuatu yang bagus. Sepertinya hal ini bisa memberikan ide-ide bagi kita mendapatkan pencerahan atau wawasan baru, ilmu-ilmu baru, jam-jam terbang baru, sehingga kita bisa kira-kira ini apakah cocok buat kita atau tidak. Apakah ini kita bisa buat atau tidak? Apakah di skip saja atau kita mencari ide konten yang lain? Kira-kira seperti itu. Di sini kita tidak bisa mengetahui apakah channel ini sudah dimonet atau belum. Di sini tidak ada tombol join. Kemudian apabila saya buka di salah satu videonya, lalu di bagian titik 3 ini, di sini tidak ada juga menu super thanks. Jadi saya tidak tahu apakah ini sudah dimonet atau belum. Tapi kalau melihat tampilannya di sini, mestinya channel ini kemungkinan besarnya mungkin sudah dimonet. Biar tidak penasaran, kita akan coba putar salah satu video yang telah saya buka di bagian tab terbaru ini. Jepang, Finlandia. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi backgroundnya ini sepertinya sedang game yang sedang dimainkan. Mungkin game Minecraft ataupun Roblox. Lalu topiknya mengenai tebak-tebakan sebuah negara. Ini negara, bendera negara apa? Finlandia. Ini memancing penonton untuk menebak kira-kira nih bendera dari negara mana. Dan background yang mengenai game ini itu ada sesuatu daya tarik tersendiri. Untuk membuat konten seperti ini, kita bisa menggunakan Canva. Seperti bendera ini, ataupun tulisan yang tadi ya. Thailand, Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali bahasan kali ini. Tadi biasa ada telepon-telepon dari orang-orang dekat kita. Jadi bisa dikatakan di sini backgroundnya dia menggunakan background game mengenai Minecraft. Kamu bisa mendapatkan background seperti ini mungkin dengan main game sendiri. Yang penting jangan hasil re-upload punya orang lain. Karena kalau kita mengejar prosesnya untuk dimonet, maka backgroundnya, gamenya itu sebaiknya memang memainkannya sendiri. Bukan hasil re-upload punya orang lain. Bukan asal comot video orang lain. Selama kita main game sendiri, dan kita rekam sendiri, kita jadikan background, itu proses monetisasinya akan jauh lebih aman. Tapi kalau kita ambil punya orang lain, kita re-upload, nah itu yang punya resiko tersendiri. Jadi caranya seperti itu ya. Kita main game Minecraft ataupun Roblox, kita jadikan background. Ataupun kamu punya ide yang lain untuk menjadikan backgroundnya. Pokoknya sesuatu yang kalau game
backgroundnya mengenai game, kamu main game sendiri dan kamu rekam. Keunggulannya di sini memang bisa dikatakan untuk membuat video seperti ini cukuplah mudah. Dan untuk mencari materi-materi tebak-tebakan seperti ini juga bisa dikatakan cukup mudah. Kamu bisa mencarinya misalkan lewat Google, tinggal searching saja di Google tebak-tebakan mengenai hal ini, ataupun meminta bantuan ChatGPT. Memang untuk tebak-tebakan seperti ini, konten tebak-tebakan seperti ini termasuk evergreen. Jadi bisa dikatakan bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Mungkin berganti-ganti musim, konten seperti ini masih disukai banyak orang, banyak kalangan juga. Hal yang perlu dipertimbangkan di sini adalah kita perlu mempunyai setidaknya skill dalam melakukan editing. Skill dalam editing dalam membuat seperti ini. Ini kan tidak begitu saja terjadi seperti ini ya. Ini ada proses editing terlebih dahulu yang bisa dilakukan oleh CapCut ataupun melalui Canva. Kemudian kita akan coba lihat lagi untuk views-nya. Ini untuk video terbarunya, views-nya itu bisa mencapai Oke, kita akan kembali lanjutkan setelah tadi adanya azan. Tadi sudah sampai mana ya? Kita akan membahas mengenai views. Views untuk video terbarunya bisa mencapai sekitar 3.700 view. Lalu yang ini 2.800 view, 13.000 view, 5.100 view, 5.800 view. Kemudian kita akan cek di video paling populernya ini. Video paling populernya ini bisa menghasilkan 3,2 juta view. Mantap sekali. Kemudian yang sebelahnya 1,4 juta view. Mantap juga. Yang sebelahnya masih mantap juga. 1,2 juta view. Lalu ini 715.000 view. 650.000 view. Untuk bisa mendapatkan juta view itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Pastinya ini adalah sesuatu yang direkomendasikan oleh YouTube. Makanya bisa tembus 3 juta. Bahkan untuk mencapai 1000 view juga sebenarnya susah. Ternyata nih mempunyai penggemar dan penontonnya tersendiri. Jadi ini bisa menjadi salah satu ide konten yang menarik buat kamu. Apabila memang kamu berpikir ini cocok untuk kamu lakukan. Ini kira-kiranya bisa kamu buat sebagai konten, sebagai ide konten baru. Dan kamu buat dijadikan di channel baru kamu. Kira-kira seperti itu ya. Secara potensi, konten seperti ini memang cukup terbuka. Makanya di sini bisa menghasilkan 3 juta, 1 juta, 1 juta, 700.000, 650.000, dan masih banyak lagi. Lalu kira-kira berapa sih penghasilan dari channel ini? Ini kan ada sampai jutaan views seperti ini. Tapi di video terbarunya ribuan views seperti ini. Apakah benar bisa menghasilkan 10 juta view? 10 juta rupiah maksudnya. Apakah itu hoax? Ataukah itu hanya kabar angin saja? Kita akan coba hitung kalkulasinya seperti ini. Untuk video short itu RPM-nya di Indonesia itu kisaran 100 rupiah hingga 800 rupiah. Kita ambil tengah-tengah saja, 400 rupiah. Jadi kita akan cek dulu di views channel statistiknya. Dalam 1 bulan terakhir, channel ini bisa menghasilkan 3.351.788.000 views dan penambahan subscriber sebanyak 11.200. Video yang diuploadnya sebanyak 27 buah. Kemudian ini adalah dasar perhitungannya. Kita tinggal masukkan saja viewsnya 3.300 sekian, lalu dikalikan 400 rupiah dan dibagi 1000 view, hasilnya adalah 1,34 juta rupiah. Jadi itu adalah taksiran penghasilan yang didapatkan dari channel ini, 1,34 juta per bulan, bukan 5 juta apalagi 10 juta. Jadi yang mengatakan channel ini bisa menghasilkan 10 juta sepertinya belum benar atau tidak benar. Kemudian buat yang kamu yang masih penasaran untuk membuat channel seperti ini, kira-kira bagaimana cara membuatnya? Kita kali ini akan coba membuatnya melalui Canva. Kamu buka terlebih dulu Canva, nanti kira-kira tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa pilih menu video, lalu pilih yang mobile video, karena kita akan membuat video short. Di sini saya sebelumnya sudah pernah buat seperti ini.
Nah, seperti itu ya. Ini negara, benderanya bukan bendera Jepang, tapi tebak-tebakannya seperti ini. J, nanti tebak hasilnya adalah Pang, Jepang. Nanti kita akan coba buat yang video seperti ini. Kita buka di halaman baru ini. Kemudian di sini akan coba. Kan di video tadi ini mengenai Minecraft ya. Backgroundnya nih. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya Minecraft? Secara desain nggak ada. Secara elemen, kita tuliskan kembali. Video nggak ada nih seperti ini. Kalau kita misalkan tuliskan Lego. Nah, kalau Lego ada. Misalkan kita ambil yang Lego sebagai contoh saja ya. Lalu kita klik kanan lalu set video as background. Hampir mirip dengan ini. Kemudian kita akan tambahkan misalkan globe. Bola dunia yang lagi berputar ini. Kita tinggal drag saja ke sini. Coba kita putar. Nah, kan jadi lebih bagus gitu ya. Kemudian kita akan tambahkan bendera negaranya. Kemudian bendera negaranya. Misalkan sekarang kita akan bendera negara ini aja, Amerika ya. Ambil yang foto. Jepang lagi coba. Jepang. Nah, seperti ini. Kita bisa berikan animasi. Misalkan animasinya seperti ini. Kita create an animasi ini. Lalu kita tinggal goyang-goyang di sini. Nah, seperti itu ya. Atau kita akan membuat animasi bawaan dari dia. Ya, udah seperti itu dulu ya sebagai contoh ya. Sebenarnya untuk animasi ini kita bisa gunakan bawaan juga dari Canva ini. Kemudian kita akan berikan tebak-tebakannya. Kita klik menu teks ini, lalu pilih add a heading ini. Misalkan di sini kita tuliskan Jepang. Lalu kasih efek. Pilih yang background ini. Misalkan yang transparansinya saya kasih ke 51. Spreadnya 41, roundness-nya 40. Oke. Kemudian kita tinggal kopikan saja. Nah, jadi ada dua ya. Lalu yang bawah ini, misalkan kita akan yang buat tebak-tebakannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal klik kanan saja. Show timing. Ini kita drag seperti ini. Sedangkan buat yang kedua ini, kita klik kanan kembali. Lalu kita tarik ke yang belakang ini. Kita akan coba putar ya. Ini kita balikkan dulu ke atas. Nah, seperti itu. Lalu kita putar. Nah, kan jawabannya setelah itu. Untuk durasinya kita bisa atur saja. Misalkan ini kelamaan. Kita bikin menjadi segini, 13 detik. Jadi kamu tinggal atur saja. Nantinya kamu tinggal berikan di sini narasinya atau tebak-tebakannya, kamu tinggal rekam kembali. Jadi untuk membuat video seperti ini bisa dikatakan cukup mudah. Yang penting kamu di sini suka ngulik. Ini cocoknya buat orang yang suka ngulik. Jadi mencari tebak-tebakan, mengundang orang lain penonton kamu untuk ikutan berpartisipasi, memberikan tebak-tebakannya sendiri. Masalahnya di sini adalah di Canva ini kita tidak bisa menemukan video Minecraft. Jadi kamu apabila ingin membuat video seperti di
channel Zona 10 ini, maka kamu perlu membuat video sendiri dengan cara merekam pada saat kamu memainkan game Minecraft ataupun game Roblox ataupun game-game yang mungkin yang sedang naik daun pada saat ini, yang sedang viral atau yang sedang banyak orang yang menyukainya. Kamu main game tersebut, kamu rekam dan kamu jadikan background. Jangan kamu upload punya orang lain, jangan kamu lakukan re-upload, karena itu akan berdampak pada proses monetisasi nantinya. Mengenai background ini hasilnya bisa memberikan sesuatu dampak yang cukup signifikan, bisa memberikan daya tarik tersendiri buat penonton kamu, sehingga hal ini bisa menambah jumlah views ataupun menaikkan traffic bagi channel kamu. Jadi seperti dikatakan tadi, untuk membuat konten seperti ini memang diperlukan kreativitas atau kita punya hobi ngulik tersendiri. Ini cocok buat mereka yang suka ngulik. Buat kamu yang tidak suka ngulik, yang pengen yang simpel-simpel saja, mungkin ide konten seperti ini kurang cocok. Tentunya untuk membuat konten seperti ini yang kelihatannya cukup mudah, mungkin saja tidak mudah buat orang-orang tertentu, buat orang-orang yang tidak suka ngulik. Tapi buat mereka yang suka ngulik, buat konten seperti ini adalah sesuatu yang mudah. Namun, hasilnya, prosesnya, semua itu ada yang namanya proses. Untuk mendapatkan 73.000 subscriber ini membutuhkan proses dan waktu juga. Kita lihat di sini, channel ini dibuat pada tanggal 19 November 2022. Berarti ini udah setahun lebih, baru bisa mendapatkan 73.000. Dan dia mengupload video yang banyak seperti ini, 484 video. Jadi semua ini tidak ada yang instan. Kita membutuhkan waktu. Dari waktu itu, dari seringnya kita melakukan upload, dari seringnya kita membuat video seperti ini, lama-lama kita akan semakin terasa, lama-lama kita akan semakin terampil, dan kita punya jam terbang yang semakin baik lagi. Baik pada saat kita membawakan narasi atau storytellingnya, membawakan tebak-tebakannya, ataupun pada saat kita membuat editing-editing untuk video-video konten seperti ini. Harapannya, ide konten ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat kamu yang mungkin masih mencari ide konten apa yang bagus buat channel kamu berikutnya. Atau buat mereka yang baru mulai untuk menjadi YouTuber di sini. Kira-kira seperti itu ya. Saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih dan selamat bekerja dari rumah. Bye.